Ternyata akun tersebut adalah sebuah akun perencanaan, yang dimana si pelaku ini telah menargetkan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini kita akan memecahkan sebuah misteri lagi nih, geng. Kita udah lama banget gitu ya nggak ngecek channel-channel YouTube yang berisikan sebuah pesan-pesan atau kode-kode yang mengarah kepada sebuah kasus. Dulu kita sempat membahas tentang Cat Yap, terus Jonathan Galindo, terus beberapa akun-akun YouTube lainnya lah yang pernah kita bahas di Kamar Jerry. Hari ini pembahasan kita akan kembali membahas sebuah channel YouTube yang dimana channel ini sebenarnya tuh memiliki subscriber yang nggak terlalu banyak, cuma sedikit, tapi views dari videonya itu sampai jutaan dan videonya hanya ada satu. Nama channel ini adalah Lisa Home. Langsung aja kita bahas misteri tentang channel Lisa Home ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Pembahasan kita tentang channel Lisa Home ini, kalau kalian lihat langsung nih ya dari gambarnya, channel ini memiliki subscriber sekitar 6.000-an gitu ya. Dan yang membuat seram dari channel ini adalah dia hanya memiliki satu video yang berjudul 13 atau 13. Nah, video ini sendiri sudah memiliki view sekitar 1,2 jutaan dan sudah diupload itu sejak 7 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 Mei tahun 2015. Seperti yang kita ketahui ya geng, angka 13 itu adalah sebuah angka yang selalu dihubung-hubungkan dengan hal ganjil. Angka keramat lah, angka terlarang lah, atau bisa juga dibilang angka kematian. Kalau kalian ke mall, kalau kalian ke hotel, kalau kalian ke tower-tower gedung, ketika kalian mencari lantai 13 di lift, itu nggak akan ada. Jadi setiap gedung itu akan membuat lantai dari 12 akan dilangkahi ke 14, baru 15 dan seterusnya. Karena kenapa? Angka 13 itu dianggap sebagai angka sial dan sering sekali gedung yang memiliki lantai 13 atau lantai dengan nama 13 itu bakal terjadi sebuah malapetaka, pembunuhan, kematian, dan lain-lain. Sekarang kita cek dulu ya bareng-bareng ya, bagaimana sih wujud daripada channel ini nih. Oke, langsung aja kita cek nih geng ya. Ini kalian udah lihat ya, di sini kayak ada timer gitu ya. Ada timer dimulai dari angka 1 menit 1 per 1 detik. Oke, judulnya tuh 13. Dan di sini banyak banget komentar. Gue nggak tahu nih bahasa apa ya. Ini kayak bahasa apa sih ini? Arab apa Persia nih? Coba kita cek dulu ya. Google Translate. Oh, bahasa Turki geng. Assalamualaikum Lisa Home. Oke, ternyata nih bahasa Turki ya. Apakah ini channel Turki? Nggak tahu juga ya. Oke, kita coba cek dulu ke channelnya dulu ya. Tuh cuma ada satu video 7 tahun lalu. Oh, playlistnya juga nggak ada, community post nggak ada, channel yang dia follow nggak ada, about. Oke, joinnya itu tanggal 24 Mei tahun 2015. Berarti 24 Mei 2015 ini dimana dia pertama kali bikin channel, terus di situ dia langsung upload. Itu sama ya. Oke, sekarang kita lihat ya, 1,2 juta loh. vjworld.com, apaan ya? Coba kita lihat ya, vjworld.com. Soalnya ada tulisan vjworld.com di situ. Apaan tuh? Nggak bisa dibuka ya, vjworld.com. Apa gue salah ya? Oh, tulisannya salah. Sorry. World.com. Ini website klub diskotik gitu. Tapi berat banget ya buat dibuka ini karena ini adalah website luar gitu ya. Tapi tadi jelas banget di situ ada. Nggak bisa geng, ini ngeloading terus. Ya, mungkin teman-teman yang punya internetnya lebih kencang dari gua bisa tolong gitu ya. Atau kalian punya proxy atau VPN biar bisa masuk ke sini. Ini karena channel luar jadi agak ini dia.
Apaan ini? Klub striptease. Iya, ini Let's Hear It For Boys. Oke. Kenapa ada di situ ya? Ini membingungkan juga sih sebenarnya. Oke, kita next aja ya. Gue juga nggak paham nih kenapa ada website itu di situ. Kita kembali ke pembahasan ini dulu, geng ya. Apa yang sebenarnya menjadi pembahasan orang-orang dan kenapa banyak sekali orang-orang yang menonton dan komen di situ? Apa yang membuat channel ini jadi menarik perhatian gitu? Ternyata, geng, setelah video itu diupload di channel Lisa Home tersebut berjudul 13 dan 13 hari kemudian setelah channel itu upload, ada seorang gadis yang bernama Lisa Home, sama seperti nama channel YouTube yang tadi, itu menghilang. Jadi Lisa Home ini adalah seorang gadis yang berusia 17 tahun dari Skövde yang bekerja di Bloomberg di kota Media Goten, Swedia, yang menghilang pada tanggal 7 Juni tahun 2015. Kita coba cek ya, Lisa Home. Oke, langsung cek aja Lisa Home. Kita cek di Wikipedia nih, ini ada nih. Kalian bisa cek ya di Wikipedia jelas ada Murder of Lisa Home. Nah, dia 17 tahun, berasal dari Skövde, bekerja di Bloomberg, tuh, Swedia, hilang pada tanggal 7 Juni tahun 2015. Coba deh kalian hitung deh, dari tanggal 24 ke tanggal 7 Juni itu pas nggak harinya? 13 hari. Dan yang membuat hal ini benar-benar bikin merinding adalah channel tersebut bernama Lisa Home. Dia mengupload angka 13 videonya. 13 hari kemudian seseorang bernama Lisa Home itu hilang, tidak bisa ditemukan. Bagaimana hal ini bisa menjadi sebuah kebetulan? Dan kalian bisa lihat sendiri, videonya diupload 7 hari sebelum Lisa Home hilang. Apakah channel ini seorang peramal? Atau justru dialah si pelaku yang menculik Lisa Home? Bagaimana ini bisa terjadi? Dan perlu kalian ketahui, geng, Lisa Home ini menghilang sampai beberapa hari hingga akhirnya tubuhnya ditemukan beberapa hari kemudian di sebuah gudang pertanian. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana bisa sebuah channel seolah-olah meramalkan kematian Lisa Home? Lisa Home ini adalah seorang anak 17 tahun yang baru saja lulus dari sekolah SMA. Dan dia itu punya cita-cita pengen bekerja di sebuah kafe yang jaraknya 40 menit dari rumahnya dia. Dan dia pergi ke tempat kerjanya dengan sebuah moped atau sepeda motor kecil lah gitu ya. Dan ini merupakan hadiah dari ayahnya. Kronologi lengkapnya itu tepat pada tanggal 7 Juni tahun 2015, di mana itu tepatnya tuh hari Minggu. Di saat itu Lisa Home ini akhirnya bekerja ya di tempat kafe yang dia inginkan. Dan kebetulan banget di hari Minggu itu dia mendapatkan shift siang di pekerjaannya di kafe tersebut. Nah, itu dia bekerja dari siang dan mendapatkan izin pulang pada pukul 18.23 sore hari. Kafe tersebut bernama Cafe Bageri. Kafe ini terletak dekat dengan Kalbi di Faster Gotland. Dan dia bekerja di kafe tersebut selama musim panas yang terjadi di Bloomberg. Pada awalnya semuanya itu terlihat baik-baik aja. Gak ada hal yang mencurigakan. Gak ada hal yang membuat keluarganya khawatir gitu ya. Bahkan di saat dia pulang, tepat di pukul 18.23, Lisa Home ini sempat texting atau chat ayahnya gitu ya. Dia mengatakan kepada ayahnya, yang dimana ayahnya itu sedang berada di Skövde waktu itu. Dia mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang menggunakan mopednya. Lalu beberapa menit kemudian, tiba-tiba telepon berdering lagi. Ayahnya Lisa ini mengangkat. Dia lihat, oh Lisa menelpon. Tapi anehnya, ketika handphone itu diangkat, Lisa ini sama sekali nggak ngomong. Tapi yang didengarkan oleh ayahnya hanya percakapan Lisa dengan temannya. Dan percakapan itu terdengar normal, bahagia, layaknya orang yang tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, dan di saat itu ayahnya berpikir ya itu mungkin hanya kepencet gitu. Dan di saat itu ayahnya langsung mematikan telepon Lisa tersebut. Dan kalian tahu apa, geng? Momen itulah saat-saat terakhir ayahnya mendengar suara anaknya Lisa Home. Lalu pada jam 19.30 malam, Lisa Home ini tidak juga sampai ke rumah, tidak kunjung pulang ke rumah. Dan di saat itu, ayahnya yang pada awalnya merasa tenang-tenang aja, nggak berpikir macam-macam, mulai merasa khawatir, kok anaknya nggak nyampe-nyampe nih ke rumah. Anaknya kemana? Langsung ayahnya mengambil mobil, tancap gas, menuju ke kafe tempat Lisa bekerja. Dan berharap Lisa masih di sana bersama teman-teman kerjanya. Dan sampai di sana, ayahnya kaget banget. Dia tidak menemukan Lisa. Kafe juga udah tutup dan moped atau motor kecil milik Lisa
itu terparkir di depan kafe dengan kondisi kunci masih nyantol, masih ada di moped tersebut. Ayahnya langsung menelpon pihak pemilik kafe, bertanya di mana posisi anaknya. Namun tidak ada satu orang pun yang mengetahui Lisa ini ada di mana. Sampai pemilik kafe ikut keluar dan mengajak ayah Lisa untuk mencari di mana keberadaan Lisa. Pada awalnya mereka curiga mungkin Lisa main ke kafe-kafe yang sebelah gitu ya, mungkin dia ketemu sama orang atau siapa gitu. Namun walaupun kalau misalkan hal itu benar gitu ya, Lisa ini ke sebelah lagi nongkrong gitu, tapi kenapa dia sampai lupa kalau kunci mopednya tertinggal di stop kontak moped? Kan itu bahaya banget, bisa dicuri orang. Akhirnya mereka tidak sampai berpikir ke sana, mereka hanya fokus mencari keberadaan Lisa. Mereka berkeliling-keliling dan sayangnya Lisa tidak kunjung ditemukan. Pemilik kafe langsung menghubungi karyawan yang lain yang merupakan teman kerja Lisa. Pemilik kafe ini bertanya pada saat itu hanya ada 2 orang gitu kan. Nah, mereka mengatakan kalau Lisa sudah pulang dan mereka tidak melihat Lisa lagi pada saat jam pulang kerja. Jadi mereka tuh udah bubar masing-masing, geng. Sontak aja di saat itu ayahnya langsung panik mengingat ini anak perempuannya dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Dan ini bukan hal yang biasa ya, karena biasanya Lisa ini tidak pernah keluyuran kayak gini. Dia langsung pulang ke rumah dan kalaupun dia mau ke sebuah tempat pasti ngabarin orang tuanya. Sontak aja di saat itu, pukul 21.47 malam, akhirnya ayahnya itu menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan bahwa anaknya Lisa Home telah menghilang. Berbeda dengan kepolisian di negara kita ya, kalau di negara kita ketika kita melapor kita harus menunggu 1 kali 24 jam baru ditangani dan baru dicari. Dan itu juga kalau dicari. Kepolisian di luar negeri langsung bertindak pada saat itu juga. Mereka menurunkan personil langsung mencari di mana keberadaan Lisa Home dengan kekuatan penuh. Pencarian ini semakin lama semakin serius. Pihak kepolisian menurunkan anjing pelacak, yang dimana ayahnya ini membawakan sebuah pakaian Lisa Home diciumkan kepada anjing pelacak, dan anjing pelacak ini mulai mencari di mana keberadaan Lisa Home mengikuti bau badan dari Lisa Home. Anjing pelacak mengarahkan semua personil ke sebuah peternakan, yang dimana gudang peternakan tersebut memiliki beberapa buah kamar. Dan pihak kepolisian mencoba untuk meminta izin kepada si pemilik gudang peternakan dan mencari di sana, menggeledah seluruh kamar yang ada di gudang peternakan. Pada awalnya, pihak kepolisian tidak menemukan petunjuk apapun di sana. Mereka hanya menemukan sebuah sarung tangan yang terus diendus oleh anjing pelacak. Dan ya bisa jadi ini adalah sebuah petunjuk, tapi ya tidak cukup kuat gitu. Dan pihak kepolisian langsung melanjutkan pencarian Lisa Home hingga keesokan harinya, tepat pada tanggal 8. Namun sayangnya sudah 1 harian penuh gitu ya, 24 jam lebih bahkan, pencarian Lisa Home ini tidak menemui tanda-tanda. Sampai akhirnya di hari Selasa, ini udah hari kedua lewat lah, 3 lah gitu ya, tanggal 9 Juni tahun 2015, tim pencari tiba-tiba menemukan barang-barang yang dicurigai kalau barang ini milik Lisa Home. Di sana terdapat sebuah layar handphone yang sudah hancur, casing handphone, dan 2 resi, dan juga tiket MRT. Ketika semua barang tersebut sudah dicek, ternyata barang-barang itu memang benar teridentifikasi milik Lisa Home. Di saat itu juga pihak kepolisian langsung mengambil kesimpulan kalau Lisa Home ini diculik, dan pihak kepolisian langsung berusaha menyelidiki kasus ini. Barang-barang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di sebuah jalan kecil yang tidak jauh dari peternakan yang sempat digeledah tadi. Namun tetap aja posisi Lisa Home tidak bisa ditemukan di mana keberadaannya. Lalu keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 10 Juni, tim pencari melanjutkan pencarian hingga akhirnya memperluas area pencarian mereka serta mengumpulkan DNA dari warga sekitar, namun mereka tidak menemukan apapun gitu. Dan bahkan sampai pihak kepolisian ini dibantu atau memanggil sebuah lembaga atau organisasi untuk pencarian orang hilang yang berdiri secara independen, ya kayak detektif gitu ya. Di luar negeri itu banyak gitu detektif swasta yang bisa disewa apabila seseorang mengalami kehilangan gitu kan. Nah, mereka memanggil para detektif ini atau orang-orang yang bisa membantu pihak kepolisian dari Swedia ini untuk membantu pencarian Lisa Home. Pada akhirnya, pihak yang berwenang bersama pihak kepolisian yang mencari keberadaan Lisa Home itu menemukan beberapa clue tentang keberadaan Lisa Home. Mereka menemukan beberapa barang milik Lisa yang berada di gudang yang sebelumnya sempat
mereka samperin gitu ya, sempat mereka sisir di tempat tersebut. Nah, barang-barang tersebut berupa anting-anting, kartu lisens untuk moped, serta kunci cadangan rumah dan beberapa barang pribadi lain milik Lisa Home. Dikarenakan temuan tersebut, akhirnya pihak berwenang, yaitu pihak kepolisian, langsung meminta media setempat untuk mengumumkan kasus hilangnya seorang gadis asal Skopje bernama Lisa Home. Dan diharapkan kepada masyarakat yang menemukan atau yang sempat melihat keberadaan wanita dengan ciri-ciri si Lisa ini bisa memberitahukan atau melaporkan kepada pihak yang berwenang. Namun, usaha pihak kepolisian dengan melibatkan media ini justru malah membingungkan, geng. Karena di saat itu pihak kepolisian tidak memberikan detail tentang Lisa ini, berapa umurnya, tempat tinggal, dan lain-lain. Jadi pihak kepolisian cuma mengatakan kalau ada ya hal yang mencurigakan gitu ya, yang sempat kalian lihat tentang seorang wanita, ada kejadian penculikan dan lain-lain, laporkan ke polisi. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang melihat berita di media tersebut justru ya akhirnya tidak terlalu peduli. Ya mereka memang kaget gitu ya dan merasa prihatin dengan hilangnya Lisa. Tapi mereka akhirnya mau berbuat apa juga karena ciri-ciri Lisa ini tidak mereka ketahui. Dan akhirnya masyarakat pun mendesak pihak kepolisian untuk menyebutkan detail tentang Lisa Home ini, yang mana pihak kepolisian di saat itu beralasan itu adalah privacy. Ya kalau misalkan privacy, ngapain melibatkan masyarakat gitu. Sampai akhirnya pihak polisi pun pada tanggal 12 Juni, tepatnya hari Jumat gitu ya, merilis atau memposting di situs Interpol untuk orang hilang tentang detail Lisa Home ini. Dan di saat itu mereka membuat status hilangnya itu sedang dicari secara internasional. Lalu pihak kepolisian dan tim pencari pun melanjutkan pencarian mereka setelah itu. Mereka mencoba melacak keberadaan handphonenya Lisa dengan menghidupkan 3 tower sinyal ya untuk melacak sinyal handphone Lisa di sekitar tempat Lisa hilang. Cara ini memungkinkan pihak kepolisian melacak lokasi terakhir Lisa sebelum akhirnya handphonenya mati. Namun pihak kepolisian menemukan fakta bahwa handphone Lisa itu justru dimatikan atau mati atau mungkin lowbat gitu ya. Itu tepat di depan kafe tempat dia bekerja. Jadi ini terjadi sebelum terjadinya penculikan gitu. Jadi handphonenya udah mati duluan. Dan ada kemungkinan lain yaitu justru dia memang diculik di depan kafe tersebut tempat dia bekerja, dan si penculik ini meminta Lisa untuk mematikan handphonenya, atau justru handphonenya Lisa ini dihancurkan oleh si penculik. Setelah mendengar hal tersebut, membuat ayah Lisa tuh semakin gelisah, semakin panik dengan hilangnya Lisa Home ini. Lalu kemudian, salah satu organisasi untuk pencarian orang hilang yang membantu pihak kepolisian, pihak berwenang, itu mencoba untuk menggeledah sebuah gudang pertanian Martrop. Yang mana gudang pertanian ini berjarak sekitar beberapa kilometer dari kafe tempat Lisa Home bekerja. Lalu ketika pihak organisasi ini sedang menggeledah gudang pertanian Martrop tersebut, lalu tiba-tiba ketika pihak organisasi pencarian ini menggeledah gudang pertanian itu, mereka justru disamperin oleh 2 orang, yang dimana orang ini bilang kepada pihak organisasi kalau kalian jangan menggeledah tempat ini lagi karena tempat ini sudah digeledah terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dan tidak ditemukan apa-apa. 2 orang ini terlihat sangat mencurigakan, dan di saat itu pihak dari organisasi tersebut merasa kayak ada yang gak beres dengan 2 orang ini. Kenapa dia justru melarang kita untuk menggeledah tempat ini dengan mengaku kalau tempat ini sudah digeledah terlebih dahulu sebelumnya. Akhirnya pihak organisasi ini menelpon pihak kepolisian dan menceritakan semua kejadian tersebut. Pihak organisasi ini sembari menelpon polisi mengabaikan 2 orang yang melarang mereka untuk menggeledah. Mereka melanjutkan penggeledahan di gudang pertanian tersebut, dan alhasil ternyata mereka justru menemukan clue baru atau petunjuk baru, yaitu di sana mereka menemukan jaket dan helm milik Lisa Home. Dan di saat itu petunjuk semakin kuat. Lalu pihak organisasi ini benar-benar meminta pihak kepolisian untuk membantu menggeledah lebih jauh lagi gudang pertanian tersebut. Dan alhasil Lisa Home pun ditemukan, tapi dalam kondisi sudah menjadi mayat. Mayatnya digantung dengan posisi tidak berbusana, dan dia digantung menggunakan tali di sebuah loker yang berukuran 24 cm x 160 cm. Dan diduga sebelum Lisa meninggal, jasad Lisa ini sempat dilecehkan terlebih dahulu. Lalu 2 orang yang datang untuk melarang penggeledahan tadi akhirnya dicurigai sebagai pelaku, dan pihak kepolisian langsung meringkus 2 orang tadi dan meminta keterangan kepada mereka.
Nah akhirnya salah satu terduga pelaku itu mengakui kalau bukan dia pelakunya, bukan dia yang membunuh, bukan dia yang menculik, tapi yang menculik Lisa Home adalah adiknya. Dan dia juga mengatakan kalau memang saya pelakunya, kalian boleh periksa motor saya. Karena mayat Lisa ini dibawa menggunakan motor katanya. Kalau kalian bisa menemukan DNA si mayat atau DNA si Lisa gitu ya di motor saya, ya berarti saya pelakunya. Tapi saya yakin bukan saya pelakunya katanya gitu. Lalu akhirnya pihak kepolisian tidak begitu saja percaya dengan pengakuan orang ini. Pihak kepolisian lalu melihat adanya residu sperma di sekitar tubuh Lisa, ditemukan dan sudah diidentifikasi kalau sperma itu adalah milik seseorang yang bernama Nerijus Bilevicius berumur 35 tahun. Yang mana ternyata Nerijus ini adalah salah satu dari 2 orang yang datang untuk menghalang-halangi pihak organisasi pencarian orang. Yang mana mereka bilang kalau tempat tersebut sudah digeledah terlebih dahulu. Dan juga setelah diperiksa oleh pihak kepolisian lagi nih geng, ternyata ditemukan sidik jari, terus juga beberapa pertanda lain, tapi yang jelas sidik jari sih yang paling jelas banget. Nah sidik jarinya itu ada di pakaian Lisa, di tali yang menggantung Lisa, dan di barang-barang lain. Dan di seluruh KTP Lisa pun ada sidik jari orang tersebut. Jadi benar-benar goblok banget ini si pelakunya. Dan akhirnya pihak kepolisian pun menangkap orang yang bernama Bilevicius ini untuk dimintai keterangan. Dan pihak kepolisian menyatakan setelah dilakukan interogasi, ternyata si laki-laki pembunuh ini justru tidak memiliki alasan khusus kenapa dia membunuh Lisa Home. Alasannya cuma gara-gara dia tertarik dengan Lisa Home. Jadi ini adalah faktor seksual. Jadi dia cuma pengen memperkosa, lalu mungkin panik dan membunuh. Lalu pihak kepolisian mengambil laptop milik si pelaku yang bernama Bilevicius ini, yang dimana pihak kepolisian menemukan berbagai konten pornografi yang sangat kasar atau konten pornografi menggunakan kekerasan gitu, dan juga temuan lain yang menunjukkan bahwa dia sangat aktif secara seksual. Jadi gudang tersebut dipergunakan dia untuk hal-hal yang gak senonoh lah. Lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengotopsi tubuh Lisa Home, dan mereka menemukan bukti yang cukup aneh nih geng, yang dimana mereka menemukan bukti bahwa tampaknya Lisa Home ini meninggal karena digantung. Jadi bukan karena ditusuk, dipukul atau apapun gitu ya. Nah di saat Lisa Home ini digantung, si Bilevicius ini melakukan tindakan seksual kepada diri sendiri. Jadi lebih tepatnya tuh mungkin dia melakukan orgasme. Jadi dia tidak memperkosa Lisa Home langsung menyetubuhinya, enggak. Memang kalau dilihat ada bekas cekikan di leher Lisa, tapi lebih tepatnya itu adalah ketika dia membekap Lisa agar tetap diam. Dan setelah diusut, ternyata Bilevicius ini mempunyai sebuah fetis yang cukup aneh dan menyimpang, yang dimana dia tertarik dengan seseorang yang sedang digantung atau sedang disiksa, lalu barulah dia melakukan orgasme. Dan keadaan inilah yang membuat pihak kepolisian sangat geram dengan apa yang dilakukan oleh penjahat seksual yang satu ini. Karena secara fisik Lisa Home ini kecil banget gitu ya, dan jauh lah tenaganya dibanding si pelaku, dan juga umurnya baru 17 tahun, yang dimana ini terbilang masih sangat muda. Dan pihak kepolisian menyatakan kalau si pelaku ini telah melakukan sebuah kekejaman yang cukup besar terhadap anak remaja. Yang mana akhirnya pihak kepolisian juga menyatakan bahwasanya dia itu menyiksa Lisa, walaupun tidak memukuli atau apa, tapi dia menyiksa dengan cara menggantung Lisa, yang membuat Lisa ini semakin lemah dan meninggal dunia. Sampai akhirnya Bilevicius ini ditangkap oleh pihak kepolisian, dan di persidangan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tanggal 17 November tahun 2015. Lalu beranjak kepada tanggal 15 April tahun depan, yaitu 2016, tiba-tiba saja pengacara dari Bilevicius, yaitu seorang advokat bernama John Hartig, dia mengatakan ingin mengajukan banding di pengadilan atas kliennya ini. Alasan Hartig untuk mengajukan banding atas hukuman dari kliennya tersebut itu karena dia mengatakan kalau ada orang lain yang telah membantu si kliennya ini atau melakukan pembunuhan gitu ya, dan memindahkan tubuh Lisa Home, seperti misalkan istri si terpidana atau istri si pelaku katanya. Namun akhirnya pada tanggal 2 Mei tahun 2016 pengadilan banding menolak untuk memberikan peninjauan atau persidangan baru, dan akhirnya hukuman seumur hidup bagi si pelaku menjadi final. Jadi dia dihukum seumur hidup.
Lalu pada tanggal 4 Juli tahun 2016, diumumkan bahwa si pelaku yang bernama Billy Vicious ini akan ditempatkan di penjara Northall J, sebuah fasilitas penjara dengan keamanan tinggi. Dan lalu setelah menjalani beberapa bulan kurungan di tempat tersebut, akhirnya dia dipindahkan ke Lithuania pada awal tahun 2017. Dan kemudian di tahun tersebut, pihak daripada si pelaku ini mengajukan banding lagi, sampai akhirnya bandingnya dikabulkan dan dia memenangkan bandingnya serta mendapatkan hukuman selama 15 tahun. Jadi ada pemotongan hukuman. Namun di saat dia sedang senang-senangnya gitu ya, bandingnya diterima gitu dan dia dapat pemotongan kurungan, tiba-tiba aja pada akhir tahun 2017 pengadilan banding yang ada di Šiauliai itu menetapkan hukumannya kembali kepada seumur hidup. Jadi dia baru merasakan senang sebentar doang, tiba-tiba ya balik lagi jadi seumur hidup hukumannya. Yang dimana tadi dia udah senang banget karena dapat 15 tahun, yang mana 15 tahun juga nggak sedikit gitu ya, itu juga lama banget ya. Kalau misalkan seumur hidup berarti dia harus menjalankan hukuman 35 tahun, karena kan dia masih berumur 35 tahun, jadi hukumannya juga 35 tahun karena seumur hidup. Nah berarti kalau 15 tahun cuma dipotong 10 tahun, tapi sayangnya dibalikan lagi. Dan akhirnya kasus ini pun ditutup dengan keputusan si pelaku telah dipenjara. Lalu timbullah teori konspirasi tentang sebuah channel yang bernama Lisa Home yang sempat kita react tadi. Di mana orang-orang akhirnya mencari tahu siapa pemilik akun tersebut. Mengapa akun tersebut berjudul 13. Dan mengapa yang di-upload itu adalah sebuah timer. Seolah-olah hitungan mundur untuk sebuah tindakan. Dan juga di timer tersebut itu jelas banget ada sebuah link yang mengarah ke sebuah strip club atau tempat diskotik striptease, diskotik telanjang. Semua ini saling berkaitan nih geng. Yang dimana seperti yang kita ketahui tadi ya, si pelaku itu mempunyai kelainan seksual. Dia banyak melakukan kegiatan yang berbau seksual. Terus juga dia melaksanakan kegiatan kriminalnya ini di sebuah tempat dengan sangat rapi. Sampai-sampai polisi butuh beberapa hari gitu ya untuk mencari keberadaan Lisa. Dan juga targetnya itu serasa seperti sudah direncanakan. Akhirnya ditariklah kesimpulan bahwa akun yang bernama Lisa Home ini itu adalah akun milik si pelaku dengan segala fantasinya dia. Yang dimana akun tersebut sebenarnya bukan hasil ramalan, bukan sebuah akun yang memang meramal kematian seseorang terus tiba-tiba orang yang sudah diramal mati gitu kan. Ternyata akun tersebut adalah sebuah akun perencanaan yang dimana si pelaku ini telah menargetkan Lisa Home untuk dia jadikan bahan untuk fantasi seksualnya dan dijadikan korban pembunuhan. Maka dari itu dia membuat sebuah akun yang bernama Lisa Home dan dia mengupload sebuah video dengan timer untuk melakukan actionnya dan dengan judul 13 karena dia akan melakukan pembunuhan tersebut di 13 hari kemudian. Dan sebuah situs strip club yang ada di video yang dia upload itu masih belum jelas kenapa ya. Apa mungkin dia memang suka berfantasi dengan wanita-wanita telanjang di klub juga, nggak tahu juga. Tapi yang jelas nih orang memang ada kelainan seksualnya. Nah, ini juga sebuah hal yang menurut gua harus teman-teman perhatikan ya. Karena kejahatan itu terkadang bukan cuma direncanakan kayak gini. Kadang juga melihat ada sebuah kesempatan atau justru seseorang yang mengetahui kebiasaan kita. Setiap hari kita keluar rumah jam berapa, kita kerja di mana, kita pulang jam berapa. Dan itu bisa dihafal oleh seseorang yang berniat jahat kepada kita. Dan dia bisa menyusun rencana kapan dia akan menghabisi kita. Sama seperti yang terjadi kepada Lisa Home. Jadi buat teman-teman lebih hati-hati.